Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku sebangsa, setanah air, dan saudara Indonesia dimanapun berada, selamat berjumpa lagi dengan saya, Kapten Indonesia Oktoberiandi SH, dalam program Kapten Indonesia Show. Pada kali ini saya ingin mengulas tentang berita yang sangat mengejutkan pada hari ini tentang Menteri Negara BUMN Erick Thohir mendatangi Kejagung melaporkan korupsi yang terjadi di PT Asabri, yang mana kerugiannya ternyata jauh lebih besar dari kerugian yang dialami oleh Jiwasraya. Pada hari ini saya akan mengambil salah satu berita dari media online, yaitu dari CNBC, yang mengulas tentang berita tersebut. Yang mana di sini diberitakan Kejaksaan Agung menyebut potensi kerugian yang terjadi di PT Asabri Persero nilainya mencapai 17 triliun. Sedikit lebih besar dari kerugian yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya Persero yang nilainya mencapai 16,8 triliun. Jadi Asuransi Jiwasraya telah merugikan negara sebanyak 16,8 triliun. Ternyata Asabri rugi lebih besar lagi, 17 triliun. Nah, di sini Jaksa Agung Burhanuddin menyebutkan nilai tersebut disampaikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN dan merupakan hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP. Nah, ini komentar dari Bapak Jaksa Agung. Kemudian juga sudah mendapatkan tadi Pak Menteri kepada saya tentang hasil investigasi BPKP yang diperkirakan kerugiannya 17 triliun rupiah. Jadi mungkin sedikit lebih banyak dari Asuransi Jiwasraya. Itu yang disampaikan oleh Pak Burhanuddin di gedung Kejaksaan Agung. Dan Jaksa Agung mengungkapkan kerugian yang dialami oleh dana pensiun TNI dan Polri. Saya sangat sedih sekali sebagai seorang pensiunan muda, perwira Tentara Nasional Indonesia yang sampai hari ini masih menerima tunjangan dari Asabri, mendengar peristiwa ini. Semoga ini tidak mengganggu kelangsungan kehidupan para purnawirawan TNI dan Polri. Jadi saya ulangi, dia mengungkapkan kerugian yang dialami oleh dana pensiun TNI dan Polri ini masih berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh dua tersangka yang sama dengan di Jiwasraya. Jadi pemainnya ternyata sama. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan berdasarkan audit BPKP, kerugian yang nilainya sangat besar ini terjadi sebelum kepemimpinan direksi baru Asabri, di mana direksi ini baru ditetapkan oleh Erick pada Agustus 2020 lalu. Nih, komentar dari Menteri BUMN. Komentarnya, ya tentu hasil audit BPKP yang sudah ada itu tentu sebelum direksi yang baru. Nah, tetapi tadi seperti yang disampaikan Bapak Jaksa Agung, yang penting kita juga memapping daripada korupsi ini dan aset-asetnya, karena tetap kita harus menjaga kesinambungan dengan berjalannya Asabri. Kan kita harus jaga, jangan sampai nanti ada perusahaan yang tidak kuat berjalan lagi, terang dia di kesempatan yang sama. Kementerian BUMN saat ini telah menyerahkan penyelesaian kasus ini kepada Kejaksaan Agung setelah sebelumnya ditangani oleh
kepolisian. Pihak Kejagung menyebutkan akan melakukan koordinasi dengan kepolisian untuk penyelesaian kasus ini. Tidak diambil alih pertimbangannya yang kemarin dan tersangkanya sama dan tidak ada pengambil alihan. Tidak ada. Tersangkanya sama, maka keputusan pimpinan itu bahwa udahlah kejaksaan yang tangani, supaya kita kan sudah pengalaman dari Jiwasraya dan hampir sama polanya. Perbuatannya hampir sama, juga tindakannya. Kebetulan orangnya juga sama. Terang Burhanuddin. Jadi itu tadi hal yang terjadi pada hari ini tentang terjadinya korupsi yang merugikan negara melalui PT Asabri ini sebesar 17 triliun. Dan itu sedikit lebih besar bagi Pak Menteri BUMN ataupun Pak Jaksa Agung, katanya lebih besar sedikit dibandingkan kerugian yang dialami oleh asuransi Jiwasraya. Namun bagi rakyat kecil, perbedaan antara 16,8 triliun dengan 17 triliun itu sangatlah besar. Sangatlah berarti bagi rakyat biasa, bagi rakyat kita seluruh Indonesia. Tentu ini tidak boleh kita anggap sepele. Kita berharap para pelaku, semua pelaku yang terlibat dalam korupsi yang terjadi di Asabri ini benar-benar diusut tuntas dan diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Jangan sampai negara kalah oleh koruptor. Jangan sampai koruptor berkuasa di negeri ini. Jangan sampai negara tidak berdaya melawan koruptor di negeri ini. Sekarang selain korupsi yang terjadi di Asabri, korupsi yang juga terjadi di Jiwasraya, ternyata juga banyak korupsi yang terjadi di PT PAL, di PT Dirgantara Indonesia yang banyak melibatkan oknum-oknum yang jelas-jelas ini tertulis, disebut-sebut oleh dokumen-dokumen yang mana mereka menerima uang haram. Kita bisa bayangkan negara kita sekarang sedang susah. Jikalau kita memberikan toleransi kepada para pelaku koruptor ini, sudah kita pastikan Indonesia akan menjadi negara yang gagal. Tentunya kita semua, seluruh rakyat Indonesia sangat berharap Kejaksaan Agung sangat profesional mengungkap kasus ini. Kita berharap Kejaksaan Agung benar-benar menangkap semua orang-orang yang terlibat dalam korupsi 17 triliun ini. Kita sekarang mulai bangga dengan KPK karena berani menangkap tangan seorang menteri KKP dan juga menetapkan tersangka Menteri Sosial yang mana keduanya ini berasal dari dua partai besar. Jadi kalau Tanam Perikanan merupakan kader dari Partai Gerindra, anak buahnya Pak Prabowo, sedangkan Menteri Sosial adalah kader dari PDIP, anak buahnya Bu Megawati. Kita berharap jikalau memang ada aliran uang yang mengalir ke partai, negara jangan sampai kalah oleh partai-partai yang besarnya dari uang korupsi. Kita berharap negara benar-benar strong, benar-benar berdaulat, benar-benar berpihak kepada kepentingan negara itu sendiri, kepada kepentingan nasional, kepada rakyat. Kita sangat berharap Indonesia berbenah diri, apalagi di tengah-tengah COVID ini. Indonesia harus benar-benar mawas diri, menjaga perekonomian, menjaga kesehatan rakyat juga, dengan cara rakyat harus terus makan di tengah pandemi yang banyak PHK dan segala macamnya. Kita berharap negara benar-benar memperhatikan rakyat Indonesia dengan cara
menangkap dan merampas kembali uang rakyat tersebut dan dikembalikan kepada negara untuk menyejahterakan masyarakat. Saya meyakini negara mampu untuk melakukan itu. Saya meyakini negara dengan seluruh alat penegakan hukum mampu mengungkap ini sampai ke akar-akarnya, tanpa pandang bulu, tanpa pandang partai politik, tanpa pandang jabatan, pangkat, dan lain sebagainya. Kita berharap negara benar-benar berdaulat melawan koruptor di negeri ini. Asabri merupakan pengelola dana pensiun TNI Polri. Kita berharap, saya juga sebagai seorang pensiunan, walaupun saya pensiun muda, tentu sangat berharap agar para pensiunan TNI Polri tidak terganggu kelangsungan hidupnya karena kasus korupsi ini. Karena ini adalah perusahaan milik negara, tentu negara harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Asabri tetap melakukan kewajibannya terhadap purnawirawan TNI Polri. Namun kita juga berharap negara untuk mengejar dan merampas harta para koruptor tersebut untuk dikembalikan kepada kas negara dan juga untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Mari kita bersama-sama, bersama KPK, bersama Kejaksaan, bersama Kepolisian, melakukan yang terbaik untuk negeri ini. Mari kita bantu semuanya untuk melakukan penegakan hukum yang seadil-adilnya di negeri ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya. Mari bersatu seluruh rakyat Indonesia, melawan mereka yang tidak amanah. Nasib kita tak akan pernah berubah jika bukan kita yang merubahnya. Mereka tak peduli akan nasib bangsa ini. Mereka sibuk memperkaya diri. Katanya mengabdi, nyatanya menggerogoti.